Ya men, selamat siang. Jadi gue ada di Savana Alam Serpong. Kemarin kan di vlog sebelumnya cuman singkat-singkat aja ya. Gue kasih tahu kalau ini aman nggak, bedanya klaster sama yang subsidi bagaimana. Nah sekarang gue mau detailin ini rumah yang sudah dibangun. Dulu kan belum dibangun, ada di vlog gue sebelumnya. Nah ini sekarang mau gue kasih tahu apa aja sih yang direnov, apa aja sih penambahan dari rumah subsidi ini. Ya let's go. Nah ini rumah sekarang jadi bentuknya kayak gini. Ini pagarnya gue buka. Nah yang ditambah tuh apa? Ini pagar pasti nambah. Terus depan itu di kanopi, biasanya kan kanopi orang kan cuman nih kayak gini ya semua ya. Ini kan cuman dikasih tiang di situ terus ditutupin gitu kan. Nah tapi ini enggak, ini di tembok. Karena aslinya nggak ada tembok, ini di tembok. Terus ini di tembok juga depannya kasih pagar setengahnya segini, nih ya setengahnya lah paling ya, dikasih pagar setengahnya gitu, terus dikanopiin, ditutupin gitu, jadi rapi. Nah terus ini depan juga ini langsung di keramik, tapi ini keramiknya keramik kasar ya, jadi bukan keramik yang halus gitu, yang bukan dalam rumah, beda banget. Terus ini ada pompa di sini, desainnya pompa di sini. Secara estetika bagus gitu, tapi kalau secara kita pakai gitu, ini sebenarnya bahaya. Kenapa di sini? Kan paling enak kalau bersihin teras ini, kan paling enak tuh kita semprot pakai selang, terus kita sikatin gitu kan, jadi bersih. Nah ini nggak bisa begitu. Kalau kita semprot pakai selang, terus kita bersihin, air ke sini, bahaya. Ini pompa. Ini ada listrik di sini, mati kita, bisa konslet gitu. Ini bahaya. Nah ini juga udah di keramik di sini, jadi lu buat nongkrong di sini enak tuh, ada cahaya dari situ ya kan. Nah, di sini nongkrong asik. Terus di sini kalau di dalam ya ini paling dicat lagi ya, karena aslinya catnya warnanya nggak kayak gini. Ini dicat lagi jadi kayak gini. Terus ditambahin teralis. Terus dalam nih kita juga tambahin, bukan tambahin, ganti keramik tuh. Keramiknya jadinya begini. Ini semua ganti keramik. Sini kamar juga ganti keramik. Ganti keramik semua. Nah itu diteralisin ya dari depan. Ini di keramiknya ganti. Terus dicat lagi semua ya, dicat ulang ini semua. Ini pintu juga dicat ulang. Ini juga di keramik lagi. Ganti keramik. Terus kamar mandi klosetnya nggak diganti. Jadi klosetnya tetap kloset ini, tapi keramiknya ganti kayaknya. Keramiknya ganti atau enggak ya? Kayaknya sih ganti. Terus yang ini juga, ini kan nggak ada nih. Ini harusnya dari developer nggak ada. Kita ganti. Nah itu lubang di sana itu nggak rapi banget ya. Itu asli dari developer. Yang namanya ini rumah subsidi ya. Jadi ya begini, ini pintu juga asli gitu. Nah ini ke belakang ya. Ke belakang masih sama keramiknya. Nah ini kayaknya nggak ada ini nggak ada. Jadi ini bikin sendiri. Nah ini ganti keramik tapi yang modelnya begini. Ini buat kompor, ngelubang gasnya juga udah ada. Nah ini buat wastafel kalau naro kayak rak piring kecil di sini. Tapi paling enak sih kayaknya bikin ini nih, yang di sini nih, bikin yang kayak tempat piring gitu loh. Soalnya kalau buat naro rak piring mau taruh di mana, bingung juga di sini kan. Paling enak sih bikin di sini, paling enak. Nah ini kan kemarin ada tanah segini sedikit nih. Nah juga udah ditutup. Terus ini buat mesin cuci harusnya gitu. Ya ini dikasih angin-angin, jadi ini cahaya ini terang, ini bukan dari lampu tapi dari angin-angin gitu. Oke. Itu aja sih. Nah, jadi gini. Kemarin itu pas proses pembangunannya ini kita nggak nengokin gitu. Kita lepas sama si pemborong. Kita kasih kepercayaan sama si pemborong untuk menyelesaikan ini. Kita kasih borongan lah. Udah lu, gue pokoknya desainnya kayak gini, lu kerjain ya gitu. Ternyata pemborongnya itu kalau secara keseluruhan ya, secara umum bagus sih menurut gue ya. Bagusnya bagaimana? Karena setelah serah terima komplainan kita nggak banyak gitu. Nah komplainannya apa aja sih? Nih gue kasih tahu ya. Ini komplainannya, jadi
Satu, kemarin di sini ada rembes air keluar dari situ. Tapi nggak banyak, nggak banter, nggak kencang airnya. Ada rembes air dari situ. Satu. Terus kedua, nah sini kan ini kan atas dicor nih sama kita nih. Ini atas kita cor nih. Ini ada toren. Jadi dari pompa tadi depan itu kita naikin ke sini air. Jadi kalau mati lampu aman. Harapannya itu. Jadi ini kita cor, kita kasih toren. Nah, ada air bocor kemarin dari situ tuh. Ngalir gitu. Padahal hujannya udah berhenti, tapi dia ngalir terus. Berarti ada air ngembang di situ. Nah, itu komplainan keduanya. Ketiga, ini lagi dibenerin. Sekarang lagi masa garansi jadi dibenerin. Air ini kemarin lubang itu tuh, lubang yang itu tuh yang biru itu tuh di sini posisi, di bawah keran ini. Kemarin di sini posisinya. Airnya ngembang di sana. Air ngembang tuh nggak bisa jalan, kan lubangnya di sini, air nggak bisa ngalir ke sini, jadi nggak ada elevasi air ke sini, airnya ngembang di sana. Jadi di sana tuh kesimpulannya sana lebih rendah daripada sini yang lubangnya. Nah jadi kita pindahin, saya minta tolong sama tukangnya, tolong dipindahin ke sana, biar nggak ada lagi air bocor di sana, bikin elevasi turun ke sana, jadi air semua buang ke sana, gitu. Itu aja sih komplainannya. Ada lagi satu lagi, ini atas. Angin-angin kemarin hujan deras, air netes semua nih di sini. Nah, saya udah bilang ke tukangnya, kalau ini atas ini harus fiberglass. Itu kan fiberglassnya harusnya lebih lebar, dilebarin kanan kiri, sini harusnya lebih lebar, dilebarin. Nanti beliin satu lagi dilebarin. Jadi dipastikan kalau nggak ada air bocor lagi ke sini. Dah, itu aja sih. Jadi kesimpulannya, rumah ini udah ready. Jadi udah dibenerin yang bocor, terus yang air ngembang, terus yang jadi masalah sudah diselesaikan. Yang jadi masalahnya sekarang kalau kita mau tempatin adalah air dari sumur itu masih butek. Jadi kita harus nguras terus sampai air tanahnya itu bening. Itu yang jadi masalah sekarang. Jadi nunggu itu tuh mungkin ya harus 2 harian gitulah baru bening sih. Harusnya dinyalain di jor gitu 2 harian baru bening sih harusnya. Nah jadi masalahnya lebih lama di rumah ini karena ini pakai toren. Jadi air yang dari tanah tadi naik dulu kan ke toren kan. Nah kalau udah naik ke toren itu, yang lumpur-lumpur tadi ikut naik ke toren kan, yang jadi masalah kan. Ya udah, jadi nguras air tanah satu. Kedua, kalau air tanahnya udah bening harus nguras toren yang kedua, itu jadi masalah. Aduh, akan membuang waktu lebih lama lagi. Untuk secara keseluruhan udah oke. Jadi akan segera kita tempati rumah ini. Gitu aja sih. Ada lagi catatannya buat teman-teman supaya yang problem-problem tadi kita, yang walaupun cuma dikit sih, perintilan-perintilan dikit dong, bocor dikit gitu kayak air ngembang gitu kan, sebenarnya kan nggak ya krusial, cuman nggak banyak gitu masalahnya. Saran nih buat teman-teman yang lagi renov rumah, baiknya ditungguin. Nah itu aja sih. Kalau nggak ditungguin pasti masih ada masalahnya. Ini bagus kontraktornya, gue dapat pemborong yang bagus gue nilai. Jadi karena masalahnya nggak terlalu banyak, titik masalahnya itu nggak banyak gitu. Yang kita tungguin aja itu bisa jadi masalah, apalagi kita tinggal kayak gini gitu. Kalau ini gue dapet pemborong yang bagus, kalau gue dapet pemborong yang nggak bagus, apa nggak masalahnya banyak banget gitu. Gitu aja sih, saran gue sih itu aja. Jadi kalau punya kerjaan, borongin renovasi rumah atau apapun, baiknya ditungguin. Ya lo nggak usah nungguin yang 12 jam dia kerja, lo tungguin ya enggak. Paling lo tengokin sering-sering lah, itu aja sih catatan gue sih. Oke, itu aja hari ini dari gua. Sekali lagi, siapa tahu kita tetanggaan, kita bisa silaturahmi yang rumahnya di Savana Alam Serpong, boleh komen. Nanti kita bisa silaturahmi lah, intinya itu aja sih. Jangan lupa subscribe, di like, di komenin. Siapa tahu kita deketan tetanggaan. Oke, itu aja. Bye.